Oke, selamat datang semuanya. Hari ini kita bakal ngebahas sesuatu yang fundamental banget di dunia hukum, sesuatu yang ngejelasin kenapa sih sistem peradilan di berbagai negara itu bisa beda banget. Buat kalian yang mahasiswa hukum di Indonesia, pasti sering banget kan nonton series kayak Suits atau Law and Order terus mikir, loh kok pengadilannya gitu sih? Beda banget sama yang diajarin dosen. Nah, jawabannya itu ada di dua filosofi hukum yang sama sekali berbeda. Jadi pada intinya gini, civil law, sistem kita, itu kayak punya satu buku panduan super lengkap. Semua aturan udah tertulis di situ. Sementara common law, itu lebih kayak cerita yang ditulis dari kasus per kasus, selama ratusan tahun. Supaya kita benar-benar ngerti kenapa keduanya bisa beda banget hari ini, kita harus mundur dulu ke masa lalu. Buat lihat gimana sih dua keluarga hukum ini lahir. Oke, kita lihat sejarahnya ya. Civil law itu ibaratnya dihidupkan kembali di ruang-ruang kelas universitas, lewat kajian teks-teks Romawi kuno. Beda banget sama common law, yang justru ditempa langsung oleh hakim-hakim kerajaan yang berkeliling buat menyelesaikan sengketa di dunia nyata. Nah, perbedaan asal-usul ini akhirnya menciptakan dua budaya yang beda. Satu sisi, ada yang sangat menghargai prinsip-prinsip abstrak dan keteraturan yang sistematis. Di sisi lain, ada yang lebih menghargai solusi praktis dan taktik-taktik prosedural di lapangan. Nah, sekarang kita masuk ke bagian paling krusial. Gimana sih masing-masing sistem ini menentukan apa yang sebenarnya disebut hukum? Disinilah letak perbedaan terbesarnya. Di dunia civil law, tempat kita berada, hukum itu udah ditulis duluan sama legislatif. Semuanya ada di dalam kitab undang-undang, kayak KUHP atau KUH Perdata kita. Jadi kerangkanya itu udah komprehensif dan sistematis. Dan kutipan dari Montesquieu ini ngegambarin dengan sempurna peran hakim di sistem kita. Hakim itu cuma corong yang menyuarakan apa kata undang-undang. Tugasnya yang menerapkan hukum yang tertulis, bukan menciptakannya. Nah, ini yang seru banget. Kalau di common law, hukum itu justru ditemukan dari fakta-fakta kasus sebelumnya. Ada yang namanya stare decisis, artinya putusan hakim sebelumnya itu bisa jadi hukum yang mengikat buat semua orang di masa depan. Tabel ini ngasih kita gambaran yang pas banget soal dua cara berpikir yang beda ini. Yang satu mulainya dari buku aturan, yang satunya lagi mulainya dari pengalaman kasus-kasus yang udah lewat. Oke, kita lanjut ya. Karena buku aturan mainnya beda, ya otomatis peran orang-orang di dalam ruang sidang juga jadi beda total. Jadi, kalau persidangan civil law itu kayak investigasi resmi yang dipimpin sama hakim, persidangan common law itu lebih mirip pertandingan tinju. Ada dua pengacara yang bertarung, dan hakimnya cuma jadi wasit yang netral. Ini artinya, hakim di sistem kita itu dipandang sebagai teknisi hukum yang ahli, seorang birokrat karir. Sementara di sistem common law, hakim itu dipandang sebagai sosok yang bijaksana karena pengalamannya yang segudang. Selama berabad-abad, dua dunia hukum ini jalannya masing-masing. Tapi, di zaman yang serba terkoneksi ini, ada hal menarik yang terjadi. Keduanya mulai saling pinjam-meminjam. Kita bisa lihat tren di mana masing-masing sistem mulai mengadopsi fitur dari sistem lain buat ngadepin kompleksitas dunia modern. Negara-negara common law mulai bikin banyak undang-undang tertulis, sementara negara civil law mulai lebih sering ngasih bobot ke putusan-putusan sebelumnya. Jadi, poin utamanya adalah, meskipun filosofi dasarnya tetap beda, penerapan hukum di lapangan itu mulai mirip-mirip. Ini ninggalin kita sama satu pertanyaan besar buat dipikirin. Mungkinkah nanti di masa depan bakal ada satu sistem hukum global yang hybrid? Dan ini jadi pemikiran buat kita semua.